Para sahabat, ada dua orang yang pernah berbicara kepada saya dengan mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan palsu. Serem ya, palsu atau semu. Orang pertama adalah Bito Wikantoso. Pada tahun 2012, ketika beliau masih di Kementerian Dalam Negeri, dan pada waktu itu masih mengelola proyek PNPM Mandiri Perdesaan. Dia menyampaikan kepada saya melihat pemerintahan desa itu dengan format Undang-Undang 32 tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005. Mas Bito menggunakan perspektif politik untuk melihat pemerintahan desa itu. Kepalsuan pemerintahan desa menurut Mas Bito itu karena anti politik. Pemerintahan desa lebih bersifat birokratik, administratif, dan hanya menjadi alat bagi pemerintah supradesa. Tidak ada ruang politik, ya, tidak mencerminkan daulat rakyat. Itu yang dia lihat itu palsu. Ya, karena itu ya dia melakukan subversi dengan PNPM itu. Karena desa sebagai pemerintahan palsu ya lebih baik bergerak pada ranah pemberdayaan. Lalu saya jawab begini, Mas Bito, bukannya PNPM itu kan itu anti politik juga, itu teknis, itu teknokratis. Dia bilang, betul Mas. Tetapi kita juga melakukan subversi pada sisi yang lain, yaitu dengan gerakan swadaya politik, ya. Entah melalui musdes, entah melalui musyawarah antar desa, yang dia lakukan subversi bahwa forum musyawarah itu menjadi ruang publik politik, membicarakan hal-hal yang itu terkait dengan kepentingan orang banyak, kelompok kepentingan itu di ruang musyawarah desa. Meskipun pada waktu itu pemerintah desa hanya menjadi fasilitator. Mas Bito juga menunjukkan ada gerakan desa membangun yang mulai tumbuh di Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Ada ruang-ruang pembelajaran, termasuk terkait dengan RBM, ruang belajar masyarakat ini dalam kerangka untuk jadi ya subversi terhadap pemerintahan desa yang anti politik, pemerintahan desa yang semu atau pemerintahan desa yang palsu. Dan kemudian Mas Bito lebih tegas lagi mengatakan ya dalam RUU desa ini harus direbut. Jangan sampai nanti kalau lahir undang-undang desa itu mengulang kembali pemerintahan semu. Karena itu, kata Mas Bito, spirit politik, ya, termasuk menciptakan ruang-ruang politik, ruang-ruang publik politik, itu dalam RUU desa. Ya, jadi clear gitu ya. Artinya ini melihat pemerintahan itu dengan kacamata politik, terutama dilihat dari sisi kepentingan dan kedaulatan rakyat, bukan pada struktur ya yang itu sangat hierarkis dan pemerintahnya itu bersifat administratif. Dengan kata lain, ketika dipandang dengan politik, maka pemerintahan administratif, pemerintahan birokratik itu kata Mas Bito adalah pemerintahan yang semu atau pemerintahan yang palsu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada Profesor Administrasi Negoro ya, yang mengatakan bahwa desa itu pemerintahan palsu, warisan kolonial, bentukan kolonial, warisan dari pemerintahan tidak langsung. Mengapa palsu? Gitu, kata Profesor Administrasi Negoro itu, karena desa itu sebenarnya adalah organisasi sosial, organisasi masyarakat
yang dibebani fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak memenuhi syarat sebagai pemerintahan karena tidak punya organisasi seperti organisasi perangkat daerah, seperti dinas, seperti badan, seperti inspektorat. Desa tidak menyelenggarakan pelayanan publik. Dia nggak tahu saja gitu. Kalau pelayanan publik itu ya macam-macam, mengurus kepentingan masyarakat setempat kan juga pelayanan publik, mengurus irigasi juga pelayanan publik. Yang berikutnya profesor itu mengatakan bahwa palsu karena ini pegawainya itu bukan pegawai profesional, ini tradisional, mereka bukan ASN. Artinya kalau pemerintahan yang sejati itu adalah organnya adalah aparat sipil negara. Demikian juga palsu karena tidak punya konsil. Jadi BPD itu bukan konsil, tapi itu ya hanya organisasi sosial yang ditumpangi fungsi pemerintahan, sehingga profesor itu lalu mengutip pendapat Philip Schmitter gitu, bahwa ini adalah korporatisme negara masuk ke dalam desa. Ya, jadi yang mau saya katakan, profesor ini itu menggunakan perspektif administrasi negara untuk melihat pemerintahan desa. Jadi artinya ini ya, pemerintahan itu harus formal, harus hierarkis, harus sentralistik, harus birokratik, ya, harus dengan aparat sipil negara. Itu varian, itu mazhab gitu ya. Dengan kata lain, ini ketika misalnya ini bicara ayam itu ada macam-macam, ada ayam kampung, ada ayam yang ada ayam negeri, ada ayam lehor, ada ayam cemani, ada ayam bekisar gitu. Lalu profesor itu menggunakan satu standar ayam itu untuk mengatakan yang lain bukan ayam. Ya, itu poin saya di situ. Dan yang kedua, bahwa pemerintahan itu secara generik itu ya sudah ada, sudah lama sekali. Ya, desa itu terbentuk sebagai kesatuan masyarakat itu menjalankan pemerintahan. Sebelum kata pemerintahan itu dikenal, sebelum diajarkan oleh administrasi negara maupun oleh ilmu pemerintahan, bahkan diklaim sebagai bentuk konstitusional begitu. Jadi kalau desa itu secara generik, secara alamiah, ya mereka berkumpul. Kalau 100 orang berkumpul bermasyarakat, pasti di situ akan lahir pemerintahan. Baik ada pemimpinnya, ada pemangkunya, atau ada penguasanya, yang kemudian itu memimpin orang banyak, bahkan mengatur orang banyak. Itu. Pada sisi yang lain juga ada kepentingan bersama yang kemudian perlu diatur, diurus. Karena ketika orang berkumpul itu wajar, di mana-mana ada perbedaan kepentingan, ada yang pengen ayah, ada yang pengen mengambil lebih, gitu. Sementara ada yang lemah, gitu. Dan karena itu secara generik itu Karl Polanyi gitu ya. Ya ini melihat pemerintah itu hadir itu menjalankan dua fungsi, fungsi proteksi dan fungsi distribusi. Karena itu tadi manusia itu begitu. Kalau ini ada 100 orang gitu, kemudian pengurusnya ada 5, lalu yang 10 itu sebagai elit, sebagai pemuka gitu. Lalu yang 85 itu orang biasa. Jadi yang 10 itu pengen mengambil lebih. Nah, yang 5 ini akan mengatur. Syukur melakukan proteksi pembelaan terhadap yang 85. Itu namanya pemerintahan itu begitu. Jadi tidak harus dengan sebutan aparat sipil negara. Jadi bentuk pemerintahan itu macam-macam begitu. Dan pasti pemerintahan itu mengandung politik. Itu pasti. Jadi tidak bisa pemerintahan itu disederhanakan dalam bentuk administrasi. Ya biarkan itu administrasi saja. Administrasi barangkali akan ngomong organisasi, efisiensi, efektivitas. Tapi yang namanya pemerintahan itu keseluruhan. Pemerintahan itu ya kata Edmund Burke gitu. Ini adalah kebajikan manusia
untuk memenuhi kepentingan manusia. Manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia sebagai makhluk pengetahuan, budaya, manusia sebagai makhluk politik. Jadi pemerintahan itu sebuah pelembagaan politik untuk mengatur, mengurus, menata itu berbagai kepentingan itu. Dan itu saya kira berjalan secara dinamis. Baik masyarakat maupun desa itu adalah arena pemerintahan. Daerah juga arena pemerintahan, negara juga ada arena pemerintahan, dan tentu ini fenomena universal alamiah umat manusia. Meskipun cultural bond gitu ya, ada ikatan, ada terikat dengan budaya setempat. Ya. Nah, profesor itu menggunakan perspektif administrasi negara untuk melihat desa itu karena apa? Karena pengetahuan tentang pemerintahan itu dibentuk dengan pengetahuan atau tradisi kolonial. Yang namanya bestur gitu ya, wah itu dasar itu. Bestur itu membentuk perspektif, membentuk pengetahuan kita tentang pemerintahan. Bestur diterjemahkan menjadi pemerintahan, dan bestur digunakan untuk melihat, mengkonstruksi, mengukur pemerintahan. Padahal bestur itu administrasi, bukan pemerintahan. Itu administrasi tanpa politik. Ya, kalau pemerintahan itu pasti ada politiknya, seperti yang disampaikan oleh Mas Bito. Jadi kalau seorang pemerintah gitu ya, dibentuk, disepakati oleh orang banyak itu kan politik. Kemudian orang berembuk ya, dengan rembuk desa atau apa, ya itu namanya politik juga. Mengambil keputusan juga politik. Nah, lalu keputusan itu dijalankan. Nah, menjalankan keputusan itu disebut sebagai administrasi. Atau dalam literatur disebut sebagai government in action. Jadi ini maknanya seperti itu. Jadi ya kacau juga ini Profesor Administrasi Negara melihat pemerintahan hanya dengan sisi bestur, dan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini ya bestur-bestur itu termasuk birokrasi kolonial ini oleh para sejarawan disebut sebagai Beamtenstaat. Pemerintahan atau negara pegawai yang anti sosial dan anti politik. Ya, jadi itu perbedaan itu, dan saya kira kita harus letakkan dulu dari pemahaman tentang pemerintahan, dan oleh karena itu kan Undang-Undang Desa ini mengarah pada pembentukan pemerintah desa, bukan pemerintah dalam pengertian yang formal, itu juga jenis pemerintahan, tetapi politiknya ada. Ya, kepala desa itu pemerintah, itu dibentuk melalui proses politik. Kepala desa itu mengambil keputusan dengan politik, hasilnya menjadi hukum dan dijalankan secara administrasi. Itu juga pemerintahan gitu. Tentu bukan pemerintahan pegawai gitu. Jadi artinya profesor itu tadi administrasi negara itu melihat pemerintahan dalam benaknya itu ya pemerintahan pegawai, pemerintahan administratif, bukan yang politik. Dan oleh karena itu ini undang-undang ini kan sebenarnya ingin mengakhiri kesemuan gitu ya. Semu ya, kepalsuan itu, tapi dari sudut politik, bukan dari sudut administratif gitu ya. Dan yang mau saya katakan lagi gitu ya, ini bangunan ini, proses structure of law, proses pelembagaan politik menjadi pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik karena diganggu lagi dengan proyek gitu, dengan teknokratisasi. Kalau yang lama namanya birokratisasi, yang baru dengan teknokratisasi. Teknokratisasi itu sama dengan governmentality. Ini soal rasionalitas, soal teknik, soal cara, proyek, program itu dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan itu hanya sebatas pada program proyek teknis, aplikasi gitu dan seterusnya. Gitu.
Jadi pemerintah dalam arti politik itu tidak ada, itu didistorsi dengan cara-cara yang sangat teknis. Nah, kalau sudah begitu, maka ini warisan masa lalu pemerintah dalam pengertian yang genealogis tadi, gitu. Kemudian mau menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya belum terjadi, itu dibunuh dengan teknokratisasi ini. Sehingga ini bisa juga disebut sebagai the death of government. Ya, pemerintah itu sudah mati kalau bertemu dengan yang lama administrasi birokrasi, yang baru namanya teknokrasi. Nah, saya sudah berbicara soal ini di video pra-pemerintahan, pemerintah, lalu pasca pemerintahan. Jadi teknokratisasi yang proyek dana desa beserta teman-temannya ini bisa disebut sebagai governmentality atau post government. Ya. Post government bisa saja disebut sebagai pemerintahan palsu, tetapi saya tidak akan menggunakan menyetujui pemerintahan palsu itu. Nanti itu berarti saya mengamini pendapat Profesor Administrasi Negoro. Karena itu tema yang sedang saya bicarakan ini saya kasih tanda tanya. Pemerintahan desa sebagai pemerintahan palsu saya kasih tanda tanya ya. Jadi artinya the death of government itu justru dimatikan oleh cara berpikir administrasi negoro gitu ya, maupun cara berpikir teknokrasi. Yang satu dengan administrasi, yang satu dengan proyek. Tapi itu ketemu ya. Jadi pembangunan, uang, administrasi, proyek, ya, aturan gitu ya, aplikasi itu menjadi kekuatan yang bersatu, yang sekarang saya sebut sebagai itu teknokrasi. Jadi artinya yang sekarang memerintah desa itu teknokrasi. Praktek-praktek pemerintahan sama pembangunan itu sangat teknokratik. Termasuk pendataan sampai indeks itu termasuk juga teknokrasi. Itu namanya pasca pemerintah ya, atau the death of government. Saya kira demikian.